love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1521. Aku tidak tertipu. Iwan menggelengkan kepalanya dan hendak menjelaskan ketika dia disela oleh langkah kaki yang mendekat. Penny bergegas masuk dengan ekspresi serius dan kaget di wajahnya. Kakek, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Apa itu? Panun, Daiman, dan yang lainnya menoleh ke arah Penny dengan bingung. Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Gumelar telah mengumumkan melalui semua saluran komunikasi bahwa grup Bio Farma akan menjual pil alkimia mereka dalam acara penjualan 3 hari dari sekarang. Atas nama keluarga Gumelar, Agus Gumelar mengundang seluruh keluarga di wilayah Yanbe Selatan untuk berpartisipasi, jelas Penny. Penny tahu bahwa Tari meminta bantuan Panungun untuk mengiklankan pil alkimia, namun keluarga Gumelar mendahului mereka sebelum keluarga Salim dapat bertindak. Bingung dengan hal tersebut, Penny akhirnya segera bergegas kembali untuk memberitahu Panungun tentang hal itu. Apa? Yang lain langsung terguncang dan keheningan menyelimuti ruang tamu. Beberapa waktu kemudian, Tari adalah orang pertama yang tersadar dan tersentak. Iwan, jadi kamu punya bantuan dari keluarga Gumelar? Ya, sudah kubilang aku sudah mengatur segalanya. Kamu tidak percaya padaku? Iwan mengangkat bahu. Tapi bagaimana mungkin? Baik Panungun maupun Daiman merasa tercengang. Meskipun Tari mungkin tidak tahu siapa keluarga Gumelar, mereka tahu bahwa keluarga Gumelar merupakan keluarga paling berkuasa di seluruh wilayah selatan, dan mereka tidak pernah berharap orang asing seperti Iwan mampu mendapatkan dukungan keluarga Gumelar. Itu sangat tidak nyata sehingga mereka kesulitan memprosesnya. Iwan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keluarga Gumelar memutuskan untuk membantumu? Daiman pulih dari keterkejutannya dan bertanya. Itu semua terdengar seperti keajaiban, dan Daiman bertanya-tanya bagaimana Iwan mencapainya. Saya bertemu dengan Tuan Yuda Gumelar pagi ini, dan mengetahui bahwa saudara perempuannya sedang sekarat karena kompleks kegelapan. Jadi saya membantu menyembuhkannya. Iwan menjelaskan dengan detail atas perawatannya kepada Rizka. Oh, jadi begitu. Tari pun tersadar. Tari sudah menebak bahwa Iwan menelpon meminta bantuan untuk membawakan tanaman Ginoderma untuk mengobati seseorang. Teorinya adalah terkonfirmasi bahwa Iwan menyelamatkan putri tertua keluarga Gumelar, dan akhirnya memahami mengapa keluarga Gumelar menawarkan bantuan untuk mengiklankan dorongan penjualan. Iwan, kamu sungguh beruntung bisa membantu keluarga Gumelar dengan keahlian medismu. Panungun dan Daiman akhirnya memahami situasinya. Panungun yang tadinya mengira bahwa Iwan sedang menyombongkan diri, terbukti salah dan sesaat merasa malu. Bab 1522. Baiklah, karena keluarga Gumelar sudah membantu, tidak ada tempat lagi bagi kita keluarga Salim untuk terlibat. Panungun menghela nafas dengan murung. Tadinya Panungun berpikir bahwa Iwan perlu mengandalkan bantuan keluarga Salim untuk memperluas perusahaannya dan berencana menggunakan ini sebagai pengaruh agar Iwan memutuskan hubungan dengan Yuni, Rina, dan Ratna untuk fokus kepada Tari. Yang membuatnya bingung adalah Iwan berhasil memenangkan hati keluarga Gumelar yang maha perkasa dan tidak membutuhkan bantuan keluarga Salim sama sekali. Kesadaran bahwa Panungun melebih-lebihkan kepentingan keluarga Salim dan meremehkan kemampuan Iwan membuatnya kecewa. Iwan, tidak apa-apa kalau terlalu banyak iklan. Karena kakek setuju untuk membantu, mari kita minta bantuan para keluarga Salim juga, kata Tari.
Ya, kalau tidak terlalu merepotkan, aku akan menghargainya, kata Iwan. Lupakan, keluarga Salim tidak akan terlibat dalam hal ini. Panuwun berkata dengan dingin. Keluarga Gumelar adalah kepala dari keluarga berkuasa di wilayah selatan. Dan karena Agus telah menyampaikan undangan ke semua keluarga atas nama keluarga Gumelar, tidak ada yang berani mengabaikan undangan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi keluarga Salim untuk terlibat. Ayah, jangan katakan tidak dulu. Saya pikir membantu periklanan akan menguntungkan kita juga. Kita mungkin bisa menjalin hubungan dengan keluarga Gumelar melalui Iwan, kata Daiman sambil berpikir. Ya, Panuwun pun tersadar dalam menanggapi kata-kata Daiman. Keluarga Salim termasuk dalam kelas menengah dan mereka hampir tidak bisa dibandingkan dengan keluarga lain dalam hal kekuatan dan koneksi. Jadi akan menguntungkan keluarga Salim jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan keluarga Gumelar. Itu ide yang bagus, kalau begitu kita akan melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Panuwun mengambil keputusan. Panuwun berpikir bahwa orang asing seperti Iwan akan sangat membutuhkan bantuan keluarga Salim. Namun keadaan berbalik dan keluarga Salimlah yang membutuhkan bantuan Iwan untuk lebih dekat dengan keluarga Gumelar. Panuwun merasa sedikit malu tetapi tahu bahwa dia harus mengesampingkan rasa malunya demi keuntungan keluarganya. Iwan, jika ada kesempatan, saya ingin Anda memperkenalkan saya kepada Agus ataupun Yuda Gumelar. Akan menjadi ideal jika keluarga Salim bisa menjalin kemitraan bisnis dengan mereka, kata Daiman penuh harap sambil menatap Iwan. Tentu itu bukan masalah, kata Iwan. Keluarga Salim adalah orang-orang yang dianggap sebagai keluarganya. Jadi, Iwan dengan senang hati membantu jika keluarga Salim ingin terhubung dengan keluarga Gumelar. Ngomong-ngomong, Iwan, jika keluarga Gumelar sekuat itu, apa menurutmu mereka bisa membantu mendapatkan buah malaikat dari keluarga Basuki? Tari pun bertanya. Iwan melukai Charlie sebelumnya, jadi Panuwun tidak bisa lagi membantu membeli buah malaikat. Untungnya, Iwan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Rizka, dan jika keluarga Gumelar bersedia membantu, akan ada harapan untuk mendapatkan buah tersebut. Bab 1523. Oke, aku akan mencoba berbicara dengan Yuda nanti. Harapan muncul dalam diri Iwan. Dia sudah memutuskan untuk menyerah kepada buah malaikat milik keluarga Basuki, tetapi Sarantari memunculkan ide dalam dirinya. Meskipun Iwan tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan buah malaikat dari keluarga Basuki, itu akan menjadi tugas yang mudah bagi keluarga Gumelar. Tidak, Panuwun menggelengkan kepalanya dan menolak saran Tari. Tidak, mengapa tidak? Iwan pun membeku. Kamu tidak tahu ini, tapi keluarga Basuki terhubung dengan Bos Selatan. Keluarga Gumelar mempunyai beberapa masalah dengan Bos Selatan di masa lalu. Dan meskipun keluarga Basuki tidak punya nyali untuk menolak keluarga Gumelar, keluarga Gumelar akan membayar mahal karena memaksa keluarga Basuki menjual buah malaikat kepada mereka. Panuwun pun menjelaskan. Apa Bos Selatan lagi? Iwan pun terkejut. Tadi pagi di pasar gelap, Iwan baru saja terlibat konflik dengan bawahan Bos Selatan, yaitu Black Mamba. Yang membuatnya bingung adalah Charlie yang baru saja dia lukai juga memiliki hubungan yang sama dengan Bos Selatan. Menurut apa yang dia dengar dari Farel, Bos Selatan sama kuatnya dengan keluarga Gumelar. Dan itu bukan pertanda baik bahwa Iwan sudah mengalami dua konflik berbeda dengan orang-orang yang berhubungan dengan Bos Selatan. Lagi? Apa maksudnya dengan kata lagi? Panuwun menatap Iwan dengan tatapan bingung. Tidak apa-apa, Iwan pun tersadar dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kurasa kita tidak bisa mendapatkan buah malaikat melalui keluarga Gumelar. Apa yang harus kita lakukan, Iwan? Tari pun bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, kita sedang tidak berburu-buru mencari buah malaikat. Aku akan memikirkan hal lain. Iwan pun menghiburnya. Karena mereka tahu bahwa mendapatkan buah malaikat melalui keluarga Gumelar tidak mungkin terjadi, jadi Iwan menyerah untuk mencari bantuan Yuda.
Ada buah malaikat lain, jadi Iwan selalu bisa mencari yang lain meskipun Iwan tidak bisa mendapatkannya dari keluarga Basuki. Hari sudah larut, jadi Iwan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Salim dan pergi bersama Tari dan Ratna. Sementara itu, Charlie menyeret tubuhnya yang terluka keluar dari kediaman keluarga Salim dan bertemu dengan Igun ketika dia berjalan melewati rumah tempat tinggal gadis keturunan kedua. Di sebelah Igun ada Nigel yang masih duduk di kursi roda sejak kakinya dipatahkan oleh Iwan. Nigel merupakan salah satu orang yang paling cerdas di generasinya dan bertemu Charlie beberapa kali sebelumnya karena mereka berdua adalah anggota elit masyarakat. Tuan Basuki, apa yang terjadi denganmu? Nigel terkejut dengan keadaan Charlie. Jangan tanya tentang hal itu. Pria yang bernama Iwan dari keluargamu itu melukaiku. Charlie mendengus dengan dingin. Nigel adalah keturunan langsung dari keluarga Salim, dan karena Iwan adalah bagian dari keluarga Salim, Charlie sama-sama membenci semua keluarga Salim karena cedera yang dideritanya di tangan Iwan. Iwan, beraninya dia menyakitimu, dia pasti sudah. Nigel pun terkejut. Keluarga Basuki jauh berpengaruh daripada keluarga Salim dan bahkan Nigel harus berhati-hati saat berada di dekat Charlie. Namun Iwan, orang asing dari kota Jogja, berani melukai Charlie. Keberanian Iwan mengguncang Nigel hingga ke lubuk hatinya. Bab 1524. Apakah kamu memiliki dendam terhadap Iwan? Charlie sedikit bingung dengan nada kesal Nigel ketika dia berbicara tentang Iwan. Ini lebih dari sekedar dendam. Dialah yang mematahkan kakiku. Aku sangat ingin mencabik-cabiknya. Nigel berkata dengan kejam sambil menunjuk ke arah kakinya. Oh, jadi begitu. Charlie pun tersadar dan karena Nigel juga merupakan musuh Iwan, ketegangan dalam ekspresi Charlie pun mereda. Tuan Salim, Iwan masih terlalu muda untuk berada di tahap puncak alam Rigana. Siapa sih dia? Charlie pun bertanya. Setelah duel dan apa yang dikatakan Panungun kepadanya, Charlie disesatkan dengan mengira bahwa Iwan berada di tahap puncak alam Rigana. Di antara generasi muda praktisi bela diri di wilayah Yanbei, hanya keturunan langsung dari keluarga terkuat yang mampu mencapai tingkat kekuatan setinggi itu. Meskipun Charlie belum pernah mendengar ada keluarga bernama Gusnadi atau pernah mendengar tentang Iwan di masa lalu, ada total 5 wilayah di wilayah Yanbei, dan Charlie tidak tahu banyak tentang wilayah lain kecuali wilayah Yanbei Selatan. Oleh karena itu, Charlie menyimpulkan bahwa Iwan mungkin adalah keturunan langsung dari keluarga berkuasa di wilayah lain di Yanbei. Khawatir akan potensi kekuatan yang bekerja di belakang Iwan, Charlie berlari dan bahkan ketika yang dilakukan Iwan hanyalah mengancamnya. Dia dari kota Jogja. Nigel menjelaskan secara singkat latar belakang Iwan. Apa? Lalu bagaimana bisa dia udah mencapai tahap puncak alam Rigana? Charlie ternganga tidak percaya. Charlie tahu tentang kota Jogja dan para praktisi bela diri di sana berlatih dengan metode kelas bawah. Jadi ada batasan untuk pertumbuhan mereka. Jika Iwan benar-benar berasal dari kota Jogja, Iwan tidak akan pernah bisa mencapai tahap puncak alam Rigana. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Iwan memiliki alat pertahanan yang sangat kuat. Dia berhasil melukaimu dengan bantuan alat itu, bukan karena dia lebih kuat darimu, kata Igun. Igun dapat menentukan bahwa Iwan memiliki alat pertahanan sejak terakhir kali dia melawan Iwan. Meskipun Igun tidak tahu di level manakah Iwan berada, Igun tahu bahwa Iwan masih jauh dari tahap akhir alam Rigana dan hanya berhasil mengalahkannya dengan bantuan alat tersebut. Alat pertahanan? Oh, jadi begitu. Charlie pun tersadar. Charlie bingung bagaimana Iwan yang kalah dalam hal kecepatan dan daya ledak dibandingkan dirinya berhasil melukainya dengan satu pukulan. Baru pada saat itulah Charlie menyadari bahwa Iwan memang mengandalkan sebuah alat. Kamu Iwan Gusnadi, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar.
Charlie pun merasa marah dan menyipitkan matanya dengan jahat. Charlie tadi mengira bahwa Iwan adalah keturunan langsung dari keluarga kuat di wilayah lain di Yanbei dan tidak berani melewatinya bahkan ketika Iwan melukainya karena Charlie diberitahu bahwa Iwan berasal dari kota kecil. Hanya berhasil mengalahkannya dengan bantuan alat pertahanan, Charlie tidak berniat menahan diri untuk membalas dendam. Bab 1525. Ngomong-ngomong, kenapa Anda di sini, Tuan Basuki? Mengapa kamu harus bertengkar dengan Iwan? Nah, Nona Lestari datang ke keluarga Basuki untuk meminta ramuan medis dan saya jatuh cinta padanya pada saat pandangan pertama. Charlie dengan singkat menyebutkan bagaimana dia datang untuk menawarkan lamaran pernikahan. Oh, jadi begitu. Jadi kamu tertarik dengan tari, seru Nigel, dan sebuah ide muncul terbentuk di benaknya. Tuan Basuki, sejujurnya, sepupu saya Tari sangat mencintai Iwan. Bahkan sampai-sampai dia tidak akan pernah menyerah kepadanya. Jika kamu ingin mengambilnya dari Iwan, saya khawatir itu tidak mungkin. Kecuali... Nigel pun menghentikan kata-katanya. Kecuali apa? Charlie bertanya. Kecuali kamu menyingkirkan Iwan untuk selamanya. Bunuh Iwan secara rahasia dan manfaatkan kesempatan ini untuk menghibur Tari. Dengan begitu kamu pasti akan memenangkan hatinya. Nigel pun terkekeh. Ah, itu ide yang bagus, mata Charlie langsung berbinar. Charlie membenci Iwan karena telah melukainya dan akan sangat ideal jika dia melenyapkan Iwan secara diam-diam dan memenangkan hati Tari pada saat yang bersamaan. Terima kasih atas sarannya, Tuan Salim. Setelah saya pulih dalam beberapa hari, saya akan memastikan bahwa Iwan memberikan nyawanya atas apa yang dia lakukan. Charlie meludah dengan kejam. Itu hebat, Tuan Basuki, semoga Anda berhasil memenangkan hati Tari. Nigel tertawa puas. Nigel sangat ingin membalas dendam kepada Iwan karena kakinya patah. Namun Iwan mendapat dukungan dari Panuwun dan Daiman, dan garis keturunan kedua tidak dapat menyakiti Iwan tanpa konsekuensi apapun. Melihat bagaimana Iwan dengan ceroboh menyinggung Charlie, Nigel memutuskan untuk mendorong Charlie membalas dendam agar Charlie menyingkirkan Iwan atas nama mereka. Rencananya tidak memerlukan garis keturunan kedua untuk terlibat sama sekali dan bahkan Igun memberinya tatapan terkesan. Di dalam rumah Iwan, Yuni, Rena sudah pulang kerja dan sedang beristirahat di sofa ketika Iwan, Tari, dan Ratna kembali ke rumah. Iwan, bagaimana skema pemasarannya? Yuni berdiri dan bergegas menghampiri Iwan. Sudah selesai, Iwan tersenyum dan mulai menjelaskan semuanya. Wah, itu hebat. Kamu luar biasa. Yuni merasa sangat gembira. Tadinya Yuni pikir akan cukup baik jika Iwan berhasil meyakinkan Farel dan keluarga Wijaya untuk membantu. Yang membuatnya bingung adalah Iwan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hati keluarga Gumelar. Dan dengan bantuan keluarga Gumelar, kekhawatiran mereka terhadap dorongan penjualan segera teratasi. Yuni merasa sangat gembira, begitu pula Rina. Keduanya menunjukkan untuk mendiskusikan semua detail dari upaya penjualan dengan Tari dan Yuni. Tari, Yuni, lanjutkan diskusinya, saya harus keluar untuk menelpon, kata Iwan sebelum kembali ke kamarnya untuk melakukan video call dengan Master Wulio untuk menanyakan tentang organisasi Drakmar.